Terjebak satu malam panas terindah. Bab 016. Izinkan aku menebus kesalahan yang telah aku perbuat, Tuhan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tapi, aku sungguh-sungguh ingin menebusnya. Tunjukkan padaku, Tuhan, di mana Ernia kini berada. Doa terakhir yang ia lantunkan lirih. 1 jam dia berada di musola itu. Hingga ia memutuskan untuk segera kembali pulang. Sebab esok harus kembali menjenguk Gladys. Dan mencari Ernia dan bayinya. Siang hari, setelah bulan kembali berganti. Bayi Kinan kini sudah bertumbuh besar. Dia sudah bisa mengoceh. Yang membuat semuanya semakin gemas melihat tingkah lucunya. Reno dan kekasihnya mengajak Ernia berjalan-jalan ke mall. Ernia sudah menolaknya berulang kali. Tapi mereka berdua kekeh meminta Ernia untuk ikut. Kalian belikan saja, aku tahu pedas. Aku malas sekali harus berjalan keluar. Apalagi nge-mall. Ih, tolaknya sekali lagi. Ayolah Mbak. Sekali-kali, kan? Mbak Ernia selama ini hanya ngurung terus di apartemen. Dunia juga pengen lihat kecantikan Mbak Ernia dan baby Kinan yang ganteng Mbak. Nggak adil banget sih. Masa cuma penghuni apartemen doang yang tahu? Ayo, paksa Reno, seraya membopong Kinan. Sementara Linda, kekasih Reno menarik tangan Ernia dengan paksa. Akhirnya, Ernia terpaksa mengikuti mereka berdua. Dua sejoli yang bekerja di satu instansi pemerintah itu dengan bahagia menggendong bayi Kinan. Membiarkan Ernia berjalan sendiri bak seorang gadis. Mbak, aku ajak Kinan ke sana ya. Mbak Ernia boleh bersenang-senang, oke, pamit Reno dan Linda meninggalkan Ernia di tengah kerumunan rikoinya pengunjung. Reno dan Linda membawa Kinan ke arena bermain. Seperti anak mereka berdua saja. Reno dan Linda menghibur Kinan. Membuat Ernia menggeleng dengan bibir tersenyum tenang. Mumpung di sini. Bolehlah, aku belanja kebutuhan Kinan, gumamnya lirih. Seraya beranjak menuju stand khusus pakaian anak-anak dan bayi. Senyumnya melebar, saat melihat betapa lucu pakaian mini-mini itu. Sangat menggemaskan. Ernia memilih dan terus memilih. Hingga beberapa lembar pakaian untuk bayi Kinan dia dapatkan. Saatnya dia membayar belanjaan yang telah ia dapatkan itu. Ini saja, Ibu. Tanya petugas kasir mall. Iya, sahut Ernia dengan senyum tak lepas dari kedua sudut bibirnya. Saking bahagianya, saat dia mendapatkannya. Dan hendak berbalik badan, dia terburu-buru dan menabrak seseorang. Astagfirullah. Pekiknya. Seraya memegangi bahunya yang terasa sakit. Jalan pakai ma, kalimat itu terhenti, saat tatapan mereka bertabrakan. Ernia. Keduanya tercengang kaget, sejenak terdiam saling tatap. Ernia gegas meraih kantong belanjaannya, yang isinya berceceran di lantai. Tapi, tangan pria yang tertabrak lebih dulu mengutipnya. Pakaian anak. Ucapnya, yang lantas menatap Ernia dengan kening berkerut dan tatapan intimidasi. Berikan padaku. Ernia merebut barang itu, tapi pria itu menahannya. Milikmu. Tanyanya lagi. Belum juga Ernia menyahut, Reno dan Linda mendekat. Mama. Kinan sudah puas main. Mau nenen? Dulu, seru Linda. Nangis nih, Mbak. Kayaknya haus deh, ujar Reno mengimbuhi. Ernia terdiam dalam tatapan telak nan tajam dari sosok pria di hadapannya yang terhalang Linda yang sedang menyerahkan Kinan padanya. Dia mencoba mengabaikannya dengan menggendong bayi Kinan dan menjauh setelah merebut paksa kantong belanjaan miliknya. Tunggu, apa ini anakmu? Kamu bisa hamil. Katakan. Bayi siapa ini? Cecar pria itu seraya mencekal lengan Ernia sekuatnya. Ernia menepis kuat tangan pria itu, tapi tak berhasil. Sebab cengkrikon itu terlalu kuat. Jawab. Bukan urusanmu, Mas. Kita sudah bercerai. Jadi,
Urus saja urusan Mas sendiri. Permisi, sahut Ernia ketus. Riko tercekat mendengar kalimat sinis mantan istrinya. Dia mengejar langkah Ernia dan kembali mencekal lengannya kuat. Tunggu. Jelaskan semuanya. Anak siapa ini? Anak kita. Tanyanya penuh selidik. Ernia tersenyum miring, dia kembali menepis kuat tangan Riko. Lepasin, aku harus menyusuinya. Nggak dengar dia nangis. Sentak Ernia, yang membuat Riko mau tak mau melepaskan cekalan tangannya. Menatap lekat sang mantan istri yang berjalan menjauh darinya. Mencari tempat khusus ibu menyusui. Sementara Linda dan Reno tercengang di tempat mereka berdiri. Saling sikut dan lantas saling tatap penuh. Tanya. Jadi, Mbak Ernia janda, Kak? Bisik Linda. Aku juga baru tahu, Lin. Pantas, Mbak Ernia selalu mengalihkan pembicaraan setiap ditanya tentang suaminya. Kasihan Mbak Ernia, sahut Reno bergumam. Dua sejoli itu masih memperhatikan sosok Riko yang seakan tak percaya dengan sesuatu yang dia lihat. Dia masih berdiri mematung menatap kosong pada tempat di mana Ernia tadi berdiri. Kok suaminya syok gitu ya, Kak? Apa dia nggak tahu kalau Mbak Ernia hamil? Atau, jangan-jangan saat Mbak Ernia dicerai, saat itu Mbak Ernia sedang hamil? Iya? Enggak? Linda bertanya-tanya kepada kekasihnya. Entahlah. Hanya Mbak Ernia dan mantan suaminya, kan yang tahu. Kita mau tanya Mbak Ernia juga nggak mungkin. Kamu tahu sendiri, kan? Mbak Ernia orangnya sangat tertutup, balas Reno sedikit berbisik. Lihat deh, mantan suaminya sepertinya bingung gitu. Sepertinya memang dia nggak tahu, Kak, ujar Linda. Menduga-duga kembali. Ish, apa sih? Yuk kita cari cemilan. Sembari nunggu Mbak Ernia selesai kasih Kinan ASI. Ngapain kita? Malah ngerumpi, ucap Reno, seraya merangkul bahu kekasihnya. Tunggu. Langkah Reno dan Linda terhenti saat Riko mencegahnya. Alis Reno terangkat keduanya. Menatap datar pada pria yang Ernia akui sebagai mantan suaminya. Iya, ada yang bisa kami bantu. Sahut Reno Riko. Ada hubungan apa kalian sama Ernia? Tanyanya menyelidik. Linda menghela nafasnya panjang. Lantas melipat kedua tangannya ke dada. Tatapan Riko yang datar dan terkesan mengintimidasi membuatnya kesal dan jengah. Bukan urusan Anda, sahut Linda ketus. Membuat Riko mengeraskan rahangnya. Aku bertanya serius. Siapa kalian? Kenapa kalian begitu dekat dan terlihat peduli padanya? Riko bertanya dengan sorot tanya tidak suka. Entahlah, ingatannya kembali membawanya saat malam itu melihat sang istri satu selimut dengan pria lain. Dengan tubuh telanjang, nyeri dan sakit, Riko begitu mencintai Ernia. Wanita yang ditolak oleh orang tuanya, sebab hanya gadis dari panti asuhan. Tapi, cintanya hancur kala itu. Suami mana yang rela istrinya bergumul dengan pria lain? Di depan matanya sendiri. Kala itu, Riko dipenuhi emosi. Dia begitu terpukul melihat semuanya. Dan kalimat talak yang diucapkan, adalah pedang yang langsung menembus jantung hatinya. 1 bulan dia frustasi. Hidupnya kacau balau. Tak pernah pulang ke rumahnya. Dia yang tak pernah menyentuh minuman keras. Tersandung masalah itu, membawanya ke hal terlarang dan Ernia benci. Hingga suatu malam, dia mabuk berat dan dibawa pulang oleh temannya ke rumah orang tuanya. Riko, apa yang terjadi? Pekik Nenti sang ibu, saat melihat putranya kembali ke rumah dalam keadaan kacau. Riko sudah 1 bulan begini, Tante, jelas Tony teman dekat Riko. Astaga, kenapa? Apa dia punya masalah? Tanya Nenti menyelidik. Riko yang sudah tak sadarkan diri langsung dipapah ke kamarnya. Nenti menghubungi Ernia, tapi tidak terhubung. Sebab, saat itu Ernia sudah resign dan menyendiri. Dia kembali murka.
dan memaki-maki wanita yang memang dia benci sejak awal Riko mengenalkan padanya. Semua pasti gara-gara wanita itu, umpatnya kesal. Keesokan paginya, saat Riko terbangun, dia terkejut sebab berada di tempat asing. Tapi, saat dia sadar dengan penuh, sontak menepuk keningnya. Karena tahu, dia berada di rumah orang tuanya. "Riko, bangun sayang," seru Nanti, yang mengetuk pintu, dan langsung memutar kenop pintu. Riko terlambat berpura-pura, sebab ibunya sudah mengetahui dirinya sudah membuka mata dan menatapnya. Dengan kikuk dan bingung Riko menggaruk kepalanya. "Mandi dan segera sarapan. Mama tunggu di ruang makan," titah sang ibu. Riko sontak menghela nafasnya panjang. Setelah ibunya keluar lagi dari kamarnya, keningnya yang masih berdenyut-denyut ia pijat perlahan. Mama pasti akan mengintimidasi semuanya. Dengan malas dia menarik diri, lalu masuk ke kamar mandi. Beruntung, memang dia meninggalkan banyak pakaian di rumah orang tuanya. Karena memang saat liburan tiba, dia selalu pulang bersama Ernia. Meski dia tahu, sikap ibunya selalu jutek dan sinis pada istrinya kala itu. Benar saja, baru saja Riko menyuapkan makanannya, Nanti sudah membuka obrolan yang tidak mengenakan hatinya. "Kemana wanita tidak jelas itu? Kenapa kamu mabuk-mabukan? Dia yang mengajarkan semua itu padamu," cecar wanita paruh baya itu. Membuat Riko kehilangan nafsu makannya. "Aku sedang makan, Ma. Bisakah Mama tanya semuanya nanti?" Jadi begitu. Benar yang Mama duga. Mama sudah bilang, kan sejak dulu. Dia itu wanita tidak benar. Prang. Riko meletakkan kasar sendok yang ia pegang. Lantas berdiri dan beranjak. "Riko. Mama diam. Aku pusing." Nanti mengejar langkah Riko. "Kamu kenapa? Sejak kapan kamu mabuk-mabukan begitu?" Sekali lagi Nanti berteriak menanyakan hal yang memang tak pernah Riko lakukan. Riko bergeming, dia masuk ke kamarnya dan hendak menutup pintu. Tapi Nanti menahannya kuat-kuat. Riko tak berani melawan. Dia membiarkan ibunya mengekori langkahnya. "Jawab pertanyaan Mama, Riko. Kami bercerai kami sudah bukan suami istri," sahut Riko sedikit menjerit. Tangannya menjambak kepalanya, menahan cubitan yang sedang ia rasakan di dalam hatinya. Tentu saja, dia sangat kehilangan sosok wanitanya itu. Sejak kuliah dia mengejar wanita itu. Gadis yang dulu begitu dingin dan terkenal pendiam. Tapi super pandai. Mampu menyedot segala perhatian hatinya. Tapi, malam itu, seluruh cintanya seakan melebur. Hancur sekonyong-konyong, ambyar dan tak berbentuk lagi. Riko patah sepatah-patahnya. Sebab itu, dia gemetaran saat mengucapkan kata talak pada sang istri. Sebab hatinya menolak itu semua. "Apa? Hahaha. Itu berita yang sangat bagus Riko dan Aditya. Sangat bagus. Akhirnya, kamu sadar dan mengetahui siapa sebenarnya wanita itu, kan?" Gelak Nanti, penuh kemenangan. Mama sangat bahagia mendengar ini semua. "Wah, kamu sudah tepat mengambil keputusan itu, sayang. Percayalah, dia itu bukan wanita baik-baik. Ayo, ceritakan. Kenapa kamu sampai memutuskan hal terbaik itu?" Nanti dengan antusias terus bertanya, ada yang berbunga-bunga dalam hatinya. Berbeda dengan Riko, yang sejujurnya masih sangat terluka. Dengan berat hati, Riko menceritakan semua yang ia lihat. Dan itu seolah pupuk penyubur bagi Nanti. "Mama bilang apa? Dia itu tidak cocok dengan kamu. Lihat saja, kamu sudah 3 tahun menikah. Dan kalian belum juga punya bayi. Sebab dia itu tidak bisa hamil. Kamu harus tahu itu. Sudah, jangan menyesal begitu. Kamu sudah melakukan hal yang tepat." "Besok Mama kenalkan dengan wanita yang lebih cocok dengan kamu," cerocos Nanti.
Riko terdiam. Ucapan sang ibu seolah bumbu yang membuat hatinya kian mendidih. Ingatannya kembali berputar dengan semua yang telah ia lewati bersama sang istri. Keningnya berkerut. Termakan kata-kata Nenti. Dengan malas dia menarik diri, lalu masuk ke kamar mandi. Beruntung, memang dia meninggalkan banyak pakaian di rumah orang tuanya. Karena memang saat liburan tiba, dia selalu pulang bersama Ernia. Meski dia tahu, sikap ibunya selalu jutek dan sinis pada istrinya kala itu. Benar saja, baru saja Riko menyuapkan makanannya. Nenti sudah membuka obrolan yang tidak mengenakan hatinya. Kemana wanita tidak jelas itu? Kenapa kamu mabuk-mabukan? Dia yang mengajarkan semua itu padamu. Cecar wanita paruh baya itu. Membuat Riko kehilangan nafsu makannya. Aku sedang makan, Ma. Bisakah Mama tanya semuanya nanti? Jadi begitu. Benar yang Mama duga. Mama sudah bilang, kan sejak dulu. Dia itu wanita tidak benar. Prang. Riko meletakkan kasar sendok yang ia pegang. Lantas berdiri dan beranjak. Riko. Mama diam. Aku pusing. Nenti mengejar langkah Riko. Kamu kenapa? Sejak kapan kamu mabuk-mabukan begitu? Sekali lagi Nenti berteriak menanyakan hal yang memang tak pernah Riko lakukan. Riko bergeming, dia masuk ke kamarnya dan hendak menutup pintu. Tapi Nenti menahannya kuat-kuat. Riko tak berani melawan. Dia membiarkan ibunya mengekori langkahnya. Jawab pertanyaan Mama, Riko. Kami bercerai Ma. Kami sudah bukan suami istri. Sahut Riko sedikit menjerit. Tangannya menjambak kepalanya. Menahan cubitan yang sedang ia rasakan di dalam hatinya. Tentu saja, dia sangat kehilangan sosok wanitanya itu. Sejak kuliah dia mengejar wanita itu. Gadis yang dulu begitu dingin dan terkenal pendiam. Tapi super pandai. Mampu menyedot segala perhatian hatinya. Tapi, malam itu, seluruh cintanya seakan melebur. Hancur sekonyong-konyong, ambyar dan tak berbentuk lagi. Riko patah sepatah-patahnya. Sebab itu, dia gemetaran saat mengucapkan kata talak pada sang istri. Sebab hatinya menolak itu semua. Apat hahaha. Itu berita yang sangat bagus Riko dan Aditya. Sangat bagus. Akhirnya, kamu sadar dan mengetahui siapa sebenarnya wanita itu, kan? Gelak Nenti, penuh kemenangan. Mama sangat bahagia mendengar ini semua. Wah, kamu sudah tepat mengambil keputusan itu, sayang. Percayalah, dia itu bukan wanita baik-baik. Ayo, ceritakan. Kenapa kamu sampai memutuskan hal terbaik itu, Nenti dengan antusias terus bertanya. Ada yang berbunga-bunga dalam hatinya. Berbeda dengan Riko, yang sejujurnya masih sangat terluka. Dengan berat hati, Riko menceritakan semua yang ia lihat. Dan itu seolah pupuk penyubur bagi Nenti. Mama bilang apa? Dia itu tidak cocok dengan kamu. Lihat saja, kamu sudah 3 tahun menikah. Dan kalian belum juga punya bayi. Sebab dia itu tidak bisa hamil. Kamu harus tahu itu. Sudah, jangan menyesal begitu. Kamu sudah melakukan hal yang tepat. Besok Mama kenalkan dengan wanita yang lebih cocok dengan kamu, cerocos Nenti. Riko terdiam. Ucapan sang ibu seolah bumbu yang membuat hatinya kian mendidih. Ingatannya kembali berputar dengan semua yang telah ia lewati bersama sang istri. Keningnya berkerut. Termakan kata-kata Nenti. Apa benar Ernia tidak bisa punya anak? Gumamnya lirih. Kamu tidak percaya sama Mama. Kalian tidak menundanya, kan? Riko menggeleng, aku dan Ernia sejak awal sudah berniat langsung punya anak. Kami sama-sama menyukai makhluk kecil itu. Sahut Riko lirih. 3 tahun Riko. 3 tahun bukan waktu yang sebentar loh. Mama saja dulu 1 bulan langsung hamil. Kalian sudah memeriksakan reproduksi kalian, kan?
Riko mengangguk lemah, sebab Ernia memang sering periksa. Tapi tidak dengannya. Ernia selalu pulang dengan wajah ceria. Saat pulang dari Dr. Obgyn. Dan dia akan merengek agar Riko segera ikut memeriksakan diri. Tapi jawaban Riko selalu sama. Mama papaku hormonnya bagus, Ar. Lihatlah, ada aku yang mamaku lahirkan, kan? Ada Wira juga. Artinya kondisi reproduksiku juga bagus. Sudah, mungkin kita hanya butuh bersabar. Iya, kan? Nah, itu. Jadi sekarang kamu jangan menyesal karena sudah menceraikannya. Dia pantas mendapatkan itu. Sudah, ayo makan. Jangan pikirkan hal yang sangat baik itu, ucap Nanti, seraya menarik tangan Riko. Setelah itu Riko hidup di bawah kendali sang ibu kembali. Dia tak pernah berusaha menghubungi Ernia lagi. Bahkan dia tak peduli lagi, bagaimana Ernia kini. Meski dalam hatinya masih teringat wanita itu. Tapi bisikan dari sang ibu membuatnya mengabaikan sosok wanita itu.